ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode ini kita akan berbicara tentang keajaiban doa. Yang mana doa terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Sesungguhnya doa merupakan salah satu dari ibadah. Suatu peribadahan harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain Allah, ditujukan selain Allah. Karena apabila suatu ibadah ditujukan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia bisa menjadi orang yang menyimpang, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, alias syirik. Wal iyadu billah. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, kata Rasulullah, ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung lagi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong atas beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan sehina-hinanya. Wal iyadu billah. Jika orang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung dia telah sombong. Seolah-olah ia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ia tidak membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ia mampu melaksanakan apa yang ia yakin baik menurut dia. Padahal sesungguhnya makhluk Allah, manusia, tidak akan mampu melaksanakan apa yang bisa dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, seperti layaknya iblis yang dikeluarkan dari surga oleh karena sifatnya yang sombong. Maka orang yang sombong termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Wal iyadu billah. Itu diterangkan dalam surat Al-Mu'min. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya semata. Dianjurkan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, hajat kita, keperluan kita, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah diterangkan juga Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya kepadaku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat, kata Allah. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku apabila ia memohon, idza da'ani, memohon padaku. Seperti itu. Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa orang yang meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ujibud da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Kemudian falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
hendaknya ia menyeru, hendaknya ia hendaknya ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ia hendaklah melakukannya dan meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan ketaatan itu berpengaruh terhadap dikabulnya doa seseorang hamba demikian. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul." Dari hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'an." Sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hambaku saja terhadapku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza da'an. Sesungguhnya aku bersamanya apabila ia berdoa kepadaku, kata Allah. Subhanallah. Jadi Allah menjanjikan akan mengabulkan seorang hamba apabila ia berdoa. Akan tapi doa di sini mempunyai syarat-syarat tertentu sehingga doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, akan mustajab seperti apa adanya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Sesungguhnya doa merupakan juga senjatanya orang mukmin, tiangnya agama, kemudian cahayanya langit dan bumi. Jadi doa merupakan senjata orang mukmin. Seperti sekarang kita mendoakan, setidaknya kita tidak bisa memberikan pertolongan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, semuanya diperangi oleh musuh-musuh Islam. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Terkhususnya warga Indonesia tidak bisa melakukan berjihad secara fisik. Tidak bisa membantu secara jiwa, raga kita. Tidak bisa minimal kita tidak membantu mereka dengan cara berdoa, mendoakan mereka agar mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal sekali kita mendoakan mereka karena doa merupakan senjatanya orang mukmin. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang mana ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa a'tahu Allahu biha ihdas salas. Jadi sesungguhnya seorang muslim berdoa kepada Allah itu selama doanya tidak mengandung suatu kezaliman, suatu dosa atau suatu untuk memutuskan suatu silaturahim, maka Allah akan mengabulkan, akan memberikan 3 kemungkinan doa tersebut. Ayu'ajjilalahu da'watahu, yang pertama, kemungkinan Allah akan mengabulkannya secara langsung. Kemudian wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Kemudian ada kemungkinan juga apabila tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka Allah akan menabung, akan menjadikan suatu pahala di akhirat. Wa imma ayyusarrifa anhu minassu. Ataupun apabila yang pertama, kedua tidak, Allah yang pertama kemungkinan Allah akan membalikkan suatu keburukan menjadi suatu kebaikan. Jadi sesungguhnya doa tidak akan sia-sia. Pasti ada faedahnya, ada manfaatnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sedih, senang, hendaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Maka janganlah sekali-kali kita meninggalkan doa. Jika kita sekali-sekali kita meninggalkan doa, tidak membutuhkan doa terhadap Allah, pertolongan Allah, kita
bisa menjadi orang yang sombong. Waliyadzubillah. Makanya hendaknya kita selalu menyandarkan diri kita, suatu kebutuhan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.